Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini Allah masih mencurahkan nikmat kepada kita untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan yang kami rutin lakukan setiap Sabtu dalam agenda Syariah Islam Membawa Rahmat, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan dalam dinul Islam dan semangat dalam belajar, menuntut ilmu, dan memperdalam agama kita. Selawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah berhasil menggulung tikar peradaban dunia dengan menggantikan sejadah-sejadah kemuliaan Islam. Alhamdulillah, kami menyapa pemirsa Dakwah Sulsel dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa sehat, senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kembali lagi ya dalam program Syariah Islam Membawa Rahmat dengan tema pemimpin wajib ditaati juga wajib dinasehati. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya ditemani oleh pemateri kita, Ustadz Salman Abu Syifa. Beliau mubalik Kota Makassar. Sebelum saya menyapa beliau, kami mengajak pemirsa Dakwah Sulsel untuk senantiasa yang belum mungkin mensubscribe channel Dakwah Sulsel, silakan di-subscribe agar setiap konten-konten atau program-program yang kami tayangkan mendapatkan notifikasi dari YouTube-nya teman-teman masing-masing. Dan juga kami mengajak like setiap postingan kami, dan jangan lupa di-share kepada orang-orang yang kita cintai agar kebaikan ini juga mereka dapatkan juga, dan insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua insya Allah. Baik, mungkin pertama-tama juga kami mengucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada pemirsa yang tetap istiqomah menunggu tayangan kami, senantiasa istiqomah menyimak apa yang kami suguhkan. Semoga senantiasa istiqomah juga dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami sapa dulu kepada pemateri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Tema kita pada kesempatan sore hari ini cukup menarik, Ustaz ya. Pemimpin wajib ditaati juga wajib dinasehati ya. Mungkin saya memulai diskusi kita pada sore hari ini mengangkat satu pertanyaan ya. Mungkin juga bisa jadi mewakili pemirsa-pemirsa Dakwah Sulsel yang menyimak pada sore hari ini ya. Apakah semua pemimpin itu wajib ditaati, Ustaz? Mungkin silakan tanggapannya, Ustaz, terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalangan kalian. Di dalam ayat ini, ketaatan mutlak itu hanya kepada dua. Yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kepada ulil amri, ketaatan itu bersyarat bahwa ulil amri itu ditaati ketika ulil amri itu satu, dia seorang mukmin, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia adil. Adil ini dia menegakkan kitabullah, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika pemimpin itu seorang mukmin, kemudian dia menegakkan hukum-hukum Allah, artinya memerintah rakyat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi rakyat untuk mentaatinya. Tapi ketika pemimpin itu seorang mukmin, tetapi dia tidak menegakkan hukum-hukum Allah, atau dia memerintah rakyat justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam konteks seperti ini, pemimpin itu tidak wajib untuk ditaati. Ya, saya kira itu. Baik.
Tapi kan di tengah-tengah masyarakat pada hari ini Satya beranggapan bahwa ada juga yang beranggapan bahwa kita wajib untuk taat kepada pemimpin sekaligus mereka itu mungkin zalim atau mungkin tidak berlaku adil kepada masyarakat dan kita harus sabar ya terhadap pemimpin yang berkuasa pada hari ini ya karena kezalimannya itu. Tapi kita tetap wajib untuk mentaati. Ini gimana tanggapan Ustaz terkait dengan hal ini? Ya tentu kita harus lihat yang pertama, ada kan memang sosok seorang pemimpin itu secara pribadi mungkin dia seperti manusia biasa kan, banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi dari sisi kebijakan, kebijakan ini mutlak, kebijakan ini harus sesuatu yang bersumber dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang pemimpin sosoknya atau pribadinya itu bukanlah orang yang terlalu soleh, ya bukan orang yang soleh-soleh amat, akan tetapi kebijakannya, perintahnya itu mengajak kepada Allah atau menegakkan hukum-hukum Allah, maka wajib ditaati. Akan tetapi jika kebijakannya itu yang zalim, kebijakannya itu yang jauh dari Allah, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini tidak wajib ditaati. Karena hubungan antara pemimpin dan rakyat itu hubungan dalam konteks aturan, hubungan dalam konteks sistem, bukan dalam konteks hubungan personal, bukan hubungan persahabatan. Kalau kita bicara tentang ulil amri, ini kan konteksnya adalah pemerintahan, pemimpin pada level pemerintahan, baik itu kepala daerah maupun kepala negara. Maka hubungan dengan rakyat ada hubungan kebijakan yang diatur dengan sebuah undang-undang atau peraturan. Maka jika undang-undang dan peraturan atau perintahnya itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, di situ tidak boleh ditaati. Itu adalah kebijakan yang zalim. Nah, tetapi jika yang bermasalah adalah sosoknya pribadinya, akan tetapi aturan, sistem dan hukumnya masih bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dia tetap wajib untuk ditaati. Maka kesoliman di sini kita lihat. Kan kesoliman itu ada banyak model. Yang pertama, orang zolim terhadap dirinya sendiri. Nah, misalnya orang yang melakukan kemusyrikan, itu zolim terhadap dirinya sendiri. Kemudian solim terhadap orang lain. Nah, dan ketiga solim dalam bentuk kebijakan. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka konteks kezaliman di sini harus dipilah dulu. Salim yang dimaksud adalah dalam konteks pribadi atau dalam konteks kebijakan. Kalau dalam konteks kebijakan, ya tidak boleh untuk ditaati, sekalipun dia seorang mukmin. Saya kira itu. Ya, baik, Masya Allah luar biasa ya jawaban dari Ustadz ya bahwa tadi sudah disampaikan bahwa namanya manusia ya zalim terhadap diri sendiri mungkin bisa terjadi, tapi kalau zalim terhadap kebijakan nah ini yang mungkin bisa kita lihat ya. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam dalam kehidupan kita pada hari ini Ustadz ya, nggak usah jauh-jauh dulu kita ke Indonesia aja ya bahwa eh, yang Ustadz sebutkan itu bukan hanya zolim pada diri sendiri, tapi juga zolim kepada masyarakat karena kebijakan-kebijakannya tidak berlandaskan pada Islam, ya kan? Tidak kemudian menerapkan Islam. Tapi juga ada yang kemudian tetap ngotot karena melihat dalil ini, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ya, jadi dia mengambil dalil ini. Apakah menurut Ustadz kalau melihat ini, apakah memang di kalangan para ulama ada perbedaan ya terkait dengan menaati penguasa ini? Karena kan kita tidak bisa memungkiri juga ya mereka juga memiliki jamaah di sana ya artinya memimpin pengajian bahwa mengatakan ya pemimpin saat ini ya wajib ditaati gitu karena memang diangkat dengan sesuai dengan pilihan masyarakat gitu ya harus ditaati walaupun mungkin pada hari kebijakannya mungkin ada yang zolim ya maka kita harus taati maka harus sabar dan apalagi sabar terkait dengan hal itu. Jadi menurut itu gimana? Apakah memang ada di kalangan para ulama ada perbedaan terkait dengan hal tersebut juga tentang ayat yang itu tadi menaati ulil amri itu Ustaz. Ya, kalau kita lihat pendapat ulama, perbedaan pendapat ulama dalam mentafsirkan ulil amri minkum di situ ada dua, secara garis besar ada dua. Yang pertama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ulil amri itu adalah ahli fikih atau ulama fikih. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat ulil amri di situ adalah pemerintah atau kepala negara atau kepala daerah. Lantas ada kemudian orang atau mungkin kelompok yang mengatakan bahwa sekalipun pemimpin itu tidak menjalankan hukum-hukum Allah tetap wajib ditaati, tentu ini adalah
sesuatu yang salah. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis misalnya pernah bersabda, la ta'ata bi mahlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ulama yang pernah berkata bahwa pemimpin itu harus ditaati selama dia masih sholat, selama dia menjalankan sholat. Akan tetapi yang dimaksud dengan selama dia menjalankan sholat, yang dimaksud sholat di situ adalah selama dia menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata sholat itu hanyalah kinaya saja, hanyalah kiasan saja. Sebagaimana seseorang misalnya berkata, sudah berapa hari saya tidak melihat batang hidungnya si A atau si B. Sekalipun yang disebut adalah batang hidungnya, tapi yang dimaksud adalah orangnya. Nah, begitu juga dalam hadis. Bahwa selama dia menjalankan sholat, dia wajib ditaati, maksudnya selama dia menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu adalah selama kita tidak diajak kepada maksiat. Karena secara logika sederhana saja, semua orang tentu paham bahwa siapapun yang mengajak kita bermaksiat itu tidak boleh, ya, tidak boleh untuk ditaati dalam hal kemaksiatan itu. Nah, beda memang dalam konteks di masa lalu. Kalau kita bicara di masa lalu, di masa misalnya ketika kekhilafah Islam itu masih ada pada masa Khulafaur Rasyidin dan setelahnya, nah kita harus akui pemimpin-pemimpin pada masa itu, undang-undang yang mereka terapkan atau kebijakan mereka terapkan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun banyak sosok-sosok khalifah yang kemudian secara pribadi itu sudah jauh, ya, sudah tidak layak untuk diteladani dari sisi pribadi. Tapi sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintahan, undang-undang yang mereka terapkan itu masihlah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebagai rakyat wajib mereka taat kepada undang-undang itu. Akan tapi dalam konteks sekarang ini, siapapun orangnya, kalau dia mengajak untuk bermaksiat, ya tentu tidak pantas dan tidak layak untuk ditaati. Ya. Saya kira itu. Ya, baik. Masya Allah, luar biasa ya, Ustaz. Terkait dengan jawaban Ustaz bahwa ternyata memang para ulama ya hampir semuanya ya dari dua tadi disampaikan memang garis besarnya bahwa pemimpin yang ditaati adalah pemimpin yang memang menerapkan kitabullah atau menerapkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami menyapa lagi kepada pemirsa dakwah Sulsel yang yang sedang menyimak atau kemudian live streaming di channel YouTube kami ya, dakwah Sulsel. Silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mau dititipkan kepada pemateri, silakan dituliskan di kolom komentar, nanti insya Allah kami akan bacakan untuk disampaikan kepada pemateri. Baik, kita lanjut terkait dengan tadi ya. Ini kan ada dua ini ya, dari apalagi tema yang kita bawa angkat pada hari ini, wajib menaati pemimpin dan juga menasihati gitu ya. Pada hari ini kan apalagi namanya, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, kita masuk pada menasihati ini saat ya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang menasihati nggak boleh secara terang-terangan? Ini kan ada juga yang beranggapan bahwa dengan cara terang-terangan kita menasihati itu bukan menasihati sebenarnya, tapi ibaratnya menjatuhkan atau kemudian ingin apalagi namanya intinya tidak sesuai lah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah terkait dengan menasihati yang memang tidak secara umum disampaikan di publik kalau menasihati. Ini gimana tanggapan Ustaz? Ya, ada beberapa hal yang mesti kita lihat dalam hal tersebut ya, bahwa menasihati itu harus secara sembunyi-sembunyi atau berdua, empat mata. Yang pertama kita lihat dulu, yang kita menasihati itu siapa dan dalam konteks apa. Kalau yang kita nasihati adalah seseorang dalam konteks kesalahan pribadi, maka tentu itu harus dinasihati secara tertutup, tidak boleh terang-terangan. Karena pertama, kalau itu terang-terangan itu membuka aib seseorang, dan itu haram hukumnya membuka aib seseorang ya di hadapan publik. Yang kedua, akan tetapi jika yang dinasihati itu adalah seorang kepala negara atau pejabat, dan yang dinasihati dalam konteks menasihati itu adalah bukan kesalahan pribadinya, tapi dalam konteks meluruskan kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan, maka itu boleh di tempat umum, di tempat terbuka. Kenapa? Karena sangat banyak riwayat yang kemudian bisa kita jadikan sebagai landasan. Misalnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau kemudian menetapkan batas maksimal mahar saat itu. Kemudian di tempat yang terbuka itu seorang wanita memprotes Umar bin Al-Khattab bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membatasi jumlah mahar. Kemudian Umar menarik kembali kata-katanya. Nah, itu terjadi di depan
terjadi di depan umum. Dan banyak lagi hal-hal yang lain, banyak lagi kejadian-kejadian yang lain di mana nasihat itu disampaikan secara terbuka. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup pun, misalnya ketika dalam konteks untuk menentukan posisi pasukan dalam menghadapi lawan pada saat itu, maka sahabat yang lain itu bertanya, apakah ini wahyu atau bukan? Kalau bukan, ya Rasulullah, maka cara seperti ini tidak terlalu tepat. Dan itu dilakukan secara terang-terangan. Tapi itu dalam konteks untuk mengoreksi sebuah kebijakan. Kalau yang kita koreksi itu adalah pribadi seseorang, kesalahan pribadi seseorang, apapun jabatannya, maka tentu tidak boleh secara terang-terangan. Kecuali ada juga kesalahan pribadi yang boleh dibuka secara terang-terangan. Misalnya seorang yang memiliki niat jahat dan kejahatannya itu berdampak luas kepada orang lain, misalnya perampok, pencuri, penipu, maka kesalahan ini boleh diceritakan kepada hakim, boleh diceritakan kepada aparat hukum untuk diberikan tindakan. Jadi menasihati secara sembunyi-sembunyi atau secara tertutup hanyalah dalam konteks kesalahan pribadi. Kalau dia konteksnya kesalahan kebijakan seorang pemimpin atau kepala daerah dan kepala negara, maka itu boleh dilakukan secara terbuka. Sekalipun boleh juga secara berdua. Jadi itu pilihan-pilihan saja. Boleh berdua atau tertutup, boleh juga secara terang-terangan. Tidak ada larangan untuk menasihati secara terang-terangan karena ada banyak dalil yang kita lihat pada masa lalu, terjadi di masa Rasul dan terjadi di masa sahabat. Ya, saya kira itu. Ya, baik. Insya luar biasa ya. Jadi memang sebagaimana ada yang dijelaskan oleh Ustadz tadi ya, bahwa ternyata tidaklah juga ya kemudian menjadi keharapan ketika kita menasihati penguasa secara terang-terangan karena sesuai dengan kondisi sebenarnya Ustadz ya. Karena biasa kan penguasa juga ketika dinasihati dengan secara terang-terangan demi kemaslahatan rakyatnya itu juga biasa lebih lebih mendengar gitu ya. Maksudnya lebih mau mendengar nasihat kita dibanding kemudian secara sembunyi-sembunyi ya. Kalau Ustadz melihat kondisi pada hari ini di Indonesia lah khususnya ya, pada hari ini apalagi pada hari ini kan konstelasi politik sudah ibaratnya sudah kemudian meriah di tengah-tengah masyarakat ya, apalagi kan di bulan 2 nanti ini kan pemilihan presiden ya kan, presiden dan calon presiden ini sudah sangat kental ya di tengah-tengah masyarakat, persiapannya sudah luar biasa ya, persaingannya juga sudah luar biasa di tengah-tengah masyarakat gitu. Lantas kalau misalnya ini kan sebelum kita nanti ke depannya berbicara tentang pilpres nanti ke depannya, maksudnya tentang ini ya pemilihan-pemilihan ini, bagaimana menurut Ustadz? Lantas cara yang tepat untuk menasihati pemimpin ketika pemimpin tersebut berlaku tidak adil atau kemudian kebijakannya itu menzolimi masyarakat, itu nasihat yang seperti apa dan seperti apa caranya untuk menasihati penguasa untuk saat ini, Ustadz, kalau menurut Ustadz? Ya, pertama kan, tidak semua rakyat itu punya akses untuk bertemu dengan penguasa. Ya, baik dari sisi jarak, kemudian kesempatan, maupun dari sisi jadwal penguasa itu sendiri. Ya, kan ada protokoler yang ketat. Penguasa itu juga sangat sibuk dengan berbagai macam agenda. Sehingga untuk berjumpa langsung dengan penguasa secara pribadi atau secara berdua, kemungkinan itu sangat kecil. Kecuali oleh orang-orang tertentu yang memang sangat dekat, yang sudah punya hubungan dekat dengan penguasa itu. Maka boleh mungkin mereka punya kesempatan untuk berbicara secara langsung. Tapi masyarakat umum itu tidak punya akses secara langsung untuk bisa bertemu. Sehingga masyarakat hanya bisa menyampaikan aspirasi atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan itu secara terbuka, baik itu di jalan, ya, lewat tulisan, sosial media, atau bisa mendatangi wakil-wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Dan rakyat di sini harus berani untuk menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap penguasa ketika penguasa itu keliru dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan alasan dua hal. Yang pertama, kritik terhadap penguasa atau apa istilahnya muhasabah terhadap kebijakan-kebijakan penguasa itu konteksnya haruslah konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam rangka untuk meluruskan pemimpin-pemimpin itu agar tetap berada di atas rel atau di jalur yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya mereka tidak semakin terjerembab dalam dosa yang sangat besar. Dan itu juga bagian dari cinta kita kepada sesama muslim. Mesti kan rakyat sudah mengangkat ini seseorang muslim untuk menjadi penguasa, untuk mengurus mereka. Ya tentu dalam perjalanan pemerintahan itu mereka tentu tergoda bujuk rayu berbagai macam pihak kan.
atau mereka tergoda dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Maka di satu sisi rakyat juga berkewajiban untuk menasihati penguasa agar mereka tidak keluar dari rel yang ada. Karena kalau dibiarkan, rakyat juga berdosa, membiarkan kezoliman, membiarkan orang berada dalam kesalahan. Sekalipun kalau penguasa itu otoriter dan represif, memang risikonya cukup besar, ya kan? Karena dalam rentang sejarah manusia itu, ya banyak penguasa yang otoriter, yang tidak senang untuk dinasehati. Maka orang yang mau menasihati penguasa tentu harus siap juga dengan risiko yang akan mereka hadapi. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang mau meluruskan kesalahan-kesalahan penguasa. Apa misalnya janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, "Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir." Sebaik-baik jihad itu adalah menyampaikan kalimat hak di sisi penguasa yang zalim atau di hadapan penguasa yang zalim. Jadi orang yang berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan zalim, terhadap penguasa yang zalim, maka itu adalah sebaik-baik jihad. Bahkan siapa yang kemudian berhadapan dengan penguasa yang represif dan akhirnya dia kemudian diculik atau dia dihilangkan, maka Nabi SAW pernah bersabda, Sayyidus Syuhada Hamzah wa rajulun qama inda sultanin ja'ir fanasohahu faqafalah. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah, dan orang-orang yang kemudian menasihati penguasa, dia kemudian dibunuh, dia menasihati dan kemudian dia dibunuh. Jadi siapa yang menasihati penguasa, kemudian dia syahid dalam kritik-kritikannya itu, maka Nabi mengatakan dia sejajar dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Kenapa Allah atau Rasulullah SAW memberikan kabar gembira yang besar terhadap pengorbanan orang-orang yang mengkritik penguasa? Karena satu hal yang sangat penting. Ketika penguasa itu keliru dalam mengambil sebuah kebijakan, maka yang menderita itu puluhan juta, bahkan ratusan juta orang. Ya, jadi ratusan juta orang bisa menderita. Jadi kalau kesoliman itu pribadi yang akan bermasalah dirinya sendiri. Kalaupun berefek ke orang di sekitarnya tidak terlalu luas. Akan tapi kalau menjadi sebuah aturan, menjadi sebuah undang-undang yang membebani rakyat, itu maka yang terbebani adalah rakyat di negara itu, dan itu bisa berjalan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sehingga kesoliman itu akan semakin lama dan korbannya juga semakin lama. Maka siapa yang berhasil menghilangkan kesoliman yang besar ini dan berlangsung lama, maka tentu wajar juga jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang sangat besar. Saya kira itu. Ya, baik, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang apalagi namanya, cara menasihatinya yang perlu diperhatikan juga ya. Kemudian tadi kan dikatakan Satya bahwa kalau kita melihat pada hari ini dan juga apalagi namanya ekspresi masyarakat ketika menasihati secara terang-terangan kan berbeda-beda Satya. Ada yang kemudian menggunakan apalagi namanya cara apalagi merusak fasilitas ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga, kan kalau mengambil dalil di tahun 98 reformasi kan ya, melakukan kerusakan baru penguasa itu mau turun ya. Bisa jadi kan ini menjadikan dalil untuk kemudian bagaimana penguasa pada hari ini tuh di kemudian untuk apa ya, untuk dinasehati lah ya. Apakah cara seperti ini kalau di saat ini dibenarkan dalam Islam, atau kemudian ini cara yang sebenarnya tidak dibenarkan? Karena kan tadi Ustaz mengatakan bahwa ketika kita menasihati penguasa, kemudian bahkan kita dibunuh, kemudian dihilangkan nyawanya, itu di apalagi namanya disebut dengan syahid atau mungkin semacamnya. Apakah ini juga bisa disamakan atau kemudian dibenarkan dalam Islam, atau gimana tanggapan Ustaz terkait dengan hal tersebut? Silakan Ustaz. Ya, jadi yang pertama, sekali lagi, muhasabah terhadap penguasa atau kritik terhadap penguasa, menasihati penguasa, itu konteksnya amar ma'ruf nahi mungkar, bukan sebuah kebencian. Jadi tidak boleh atas dasar benci terhadap kelompok tertentu, apalagi terhadap pasangan calon tertentu, itu tidak boleh. Karena ada sekarang ini lektor, bahwa diantara yang tidak bisa dinasehati adalah pendukung siapapun. Jadi sekali lagi, nasihat itu dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar, maka tentu harus sesuai syariah kan. Tidak mungkin kita mengajak orang kemudian taat kepada Allah dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Kita mengambil kisah yang sangat menarik misalnya. Dalam Al-Quran,
raja yang paling zalim yang Allah ceritakan, Allah kisahkan dalam Al-Quran itu Fir'aun. Ya. Jadi raja yang paling zalim dalam sejarah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu adalah Fir'aun. Tapi coba lihat, ketika Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam untuk menasihati Fir'aun, itu disuruh datang menasihati dengan cara yang lembut. Ya, dengan bahasa yang sopan, dengan tutur kata yang sopan, agar hati Fir'aun itu tersentuh dengan kata-kata Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa kemudian sadar bahwa saya ini tidak mampu menasihati Fir'aun karena saya memiliki keterbatasan kemampuan dalam berkomunikasi, dalam berretorika. Maka dia minta kepada Allah agar kemudian dia didampingi oleh saudaranya Harun. Maka diangkatlah Harun menjadi seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa di hadapan penguasa yang sangat zalim sekalipun, nasihat itu haruslah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, apalagi sampai menyerang pribadi seseorang. Itu tidak boleh. Nah, sehingga dari kisah itu bisa kita mengambil hikmah bahwa menasihati penguasa tidak boleh dengan cara merusak fasilitas umum. Karena itu haram hukumnya. Yang pertama, fasilitas umum itu milik rakyat. Ada milik negara dan ada milik rakyat. Itu harus dijaga. Itu kan menggunakan uang rakyat dan segala macam. Jangan fasilitas umum, barang-barang di rumah saja tidak boleh kita rusak. Asalnya kita yang beli, ya. Kalau memang belum baik untuk dihancurkan, tidak membahayakan, tidak boleh dirusak. Apalagi itu bukan milik kita pribadi, maka itu tidak boleh dirusak. Jadi menyampaikan aspirasi dengan cara barbar, dengan cara anarkis, itu sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah dicontohkan dalam Al-Quran dan juga dalam apapun yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nasihat itu dengan cara yang baik. Jadi, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Jadi mengajak manusia kepada jalan Tuhan, mengajak manusia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala itu dengan argumentasi yang logis, dengan hujah yang kuat. Kemudian terjadi debat, terjadi diskusi. Maka tidak masalah terjadi debat, terjadi diskusi, selama debat dan diskusi itu dalam konteks untuk menyampaikan kebenaran, tidak sama sekali untuk menyerang orang. Jadi nasihat itu metodenya betul-betul hanya dengan lisan saja, dengan argumentasi saja. Tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tidak boleh dengan cara-cara barbar. Ya, sekalipun mungkin ada pikiran bahwa kalau sekedar nasihat itu tidak didengarkan, nanti ngamuk baru didengarkan. Ada memang keadaan di mana nanti orang marah-marah baru didengarkan, tapi itu tidak boleh sama sekali kita menempuh cara-cara seperti itu. Bukan, itu tidak sekedar bagaimana nasihat itu kemudian merubah keadaan, juga bagaimana nasihat itu diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Ya, baik, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi pemirsa Dakwah Sulsel yang berbahagia ya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditulis kolom chat ya jika ingin bertanya langsung kepada pemateri. Baik, saya lanjut lagi, tapi kan di tengah-tengah masyarakat pada hari ini ya, apalagi khusus mahasiswa misalnya ya, banyak yang beranggapan di antara mereka ya melakukan cara yang damai itu tidak berdampak apa-apa terhadap kebijakan penguasa pada hari ini. Bahkan ketika ini beranggapan ya, kalau saya melihat juga bagaimana berita-berita di luar sana, ternyata ketika melakukan itu juga tidak berdampak kepada kebijakan penguasa, tetap berlaku zolim, bahkan bahwa tidak ada ancaman di tengah-tengah masyarakat ketika mereka penguasa melakukan kezoliman. Ya, sehingga mungkin di tengah-tengah masyarakat ayo beranggapan bahwa perlu kemudian ada kerusakan ya, atau mungkin perlu kemudian ada namanya yang membuat penguasa cemas atau melihat penguasa pada hari ini ada kerusakan di tengah-tengah masyarakat, baru sehingga mereka mau memperhatikan orang yang menasihati itu atau masyarakat yang menasihati itu. Apakah ini juga termasuk ada hal yang dibenarkan juga atau gimana menurut Ustaz ini terkait dengan hal tersebut ya, karena kan faktanya pada hari ini kan juga berbeda Ustaz ya, penguasa pada hari ini juga kan tidak, apalagi namanya, tidak kemudian berdampak ini tadi kebijakannya ketika kita juga melakukan hal yang damai, atau kemudian tidak ada apalagi namanya tidak ada kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga anggapan-anggapan seperti ini itu dimiliki oleh masyarakat sebagian di luar sana ya. Ini gimana tanggapan Ustaz? Ya, jadi memang kalau kita lihat, tidak sedikit orang dan kelompok tidak sabar untuk melakukan sebuah perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang solid. Akan tapi tetap kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu harus dengan cara-cara yang baik.
dengan cara-cara yang benar dilakukan oleh Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini saya lihat ada hal yang kurang dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita yang mungkin biasa turun ke jalan untuk mengkritik kebijakan. Itu mereka tidak paham tentang metode sebuah perubahan. Bahwa perubahan itu memang butuh proses yang sangat panjang. Bahwa perubahan itu haruslah didukung oleh masyarakat. Bahwa terjadi sebuah perubahan di tengah-tengah umat atau pada sebuah bangsa dan negara itu ketika bangsa atau umat yang ada di dalam negara itu ingin berubah. Maka di sini dibutuhkan proses edukasi terhadap masyarakat agar mereka paham bahwa aturan-aturan yang zolim, aturan-aturan yang kemudian menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala itu harus dirubah, itu harus diganti. Jadi memang butuh proses edukasi. Kalau sekedar menggunakan otot itu akan jatuh korban yang banyak ya. Akan banyak sekali jatuh korban. Apalagi kalau sekelompok masyarakat sipil mencoba berhadapan dengan negara, itu tidak mungkin mereka menang. Pasti negara yang akan menang karena mereka memiliki banyak kekuatan, dan kita bisa melihat banyak sejarah di masa lalu baik di negeri ini sendiri maupun di negara-negara lain. Kalau menggunakan kekerasan ya rakyat itu akan menjadi korban. Jadi yang harus dipahami adalah metode perubahan dan bagaimana sampai lahirnya sebuah undang-undang itu, lahirnya sebuah kebijakan. Bahwa undang-undang itu lahir, itu kan ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Itu bukan sekedar penguasa itu sendiri, tapi ada pihak-pihak asing, ada pihak-pihak multinational corporation, ya, dan pihak-pihak yang lain yang memiliki kepentingan dalam setiap kebijakan. Nah, yang ketiga adalah harus target kita itu dalam perubahan apa sebenarnya, apa yang ingin kita rubah, apa yang ingin kita rubah. Apakah kita ingin merubah peraturan-peraturan yang sifatnya parsial, atau memang kita ingin merubah suasana, merubah sebuah peradaban. Kalau kita ingin merubah peradaban kapitalisme menjadi peradaban Islam, maka tentu harus sangat kuat kebijakannya, ya, kebijakannya itu sangat kuat. Dasarnya, kaidahnya itu, dasarnya itu harus kuat. Bahwa umat itu harus paham betul dengan Islam dulu, bahwa Islam itu adalah akidah sekaligus juga menjadi sumber hukum dan sumber Suaranya terhenti, Sat. Kayaknya jaringan, Sat, ya. Masya Allah. Mikrofonnya masih unmute, Sat. Mikrofonnya, Sat. Tidak ada suaranya keluar. Ya, jadi harus paham dengan metode perubahan dan target yang ingin diraih. Intinya tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan, tapi mengajak semua pihak untuk sadar bahwa kita harus berubah. Ya, di antaranya yang harus kita rubah itu adalah sistem yang sudah lama berjalan. Yang pertama, sistem yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sistem itu sendiri mengandung kesoliman dan kerusakan di dalamnya. Jadi dirubah secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik. Saya kira itu. Ya, baik, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi benar ya, Sat, ya, bahwa ternyata banyak masyarakat yang nggak sabar ya terkait dengan perubahan, dan mungkin bisa jadi pemahaman masyarakat pada hari ini mungkin terhadap perubahan ini mungkin masih keliru ya. Sehingga banyak yang kemudian dari mereka itu tidak sabar terkait dengan perubahan dan maunya instan, sehingga harus merusak fasilitas atau mungkin melakukan hal-hal yang kemudian sebenarnya tidak diperbolehkan. Baik, Masya Allah, luar biasa ya diskusi kita pada sore hari ini ya. Saya mungkin masih melanjutkan lagi dan mengutip dari apa ya, dari statement para ustadz yang di luar sana ya. Ada juga mengatakan bahwa mungkin juga ustadz pernah mendengar ya, bahwa halal darahnya gitu ya bagi masyarakat yang melakukan kritik di tengah-tengah masyarakat atau menasihati secara umum di tengah-tengah masyarakat, itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, ini kembali lagi, Sat. Apakah memang ini ya, Sat, ya? Karena kan yang berbicara ini bukan orang sembarangan, maksudnya memiliki masa yang mungkin didengarkan juga ucapannya gitu, sehingga dia berucap seperti ini kan, khawatirnya nanti ke depannya ya banyak pengikut-pengikut mereka juga yang kemudian beranggapan orang yang melakukan nasihat di tengah-tengah tempat umum itu halal darahnya, sehingga melakukan hal yang tidak
tidak apalagi tidak diinginkan gitu. Ini gimana tanggapan Ustaz terkait dengan hal tersebut, statement tersebut? Apakah memang di kalangan ulama juga ada yang berbeda pendapat juga terkait dengan nasihat ini gitu ya, pada saat. Memang kalau dalam Islam konteksnya itu kalau bugot ya pemberontak maka negara boleh mengirim pasukan untuk menangani mereka. Sekalipun tidak langsung diperangi tapi dinasehati. Akan tetapi rakyat yang mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa itu bukan bugot, bukan pemberontak. Itu adalah mereka melakukan kewajiban sekaligus hak bernegara mereka, hak sebagai warga negara. Karena bugot itu sekelompok orang yang kemudian punya kekuatan dan punya senjata, itu kemudian menggunakan cara-cara fisik kekerasan untuk mengganti penguasa yang sah. Itu adalah bugot. Nah, sedangkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan penguasa dalam konteks sekarang, misalnya di Indonesia ya, itu kan hak rakyat, hak setiap rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dan itu dilindungi oleh undang-undang loh, itu dilindungi oleh undang. Bahkan warga negara tidak wajib untuk minta izin ketika mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada penguasa, baik secara langsung maupun melalui perwakilan-perwakilan atau melalui media-media yang ada. Sehingga pernyataan bahwa siapapun yang mengkritik penguasa itu adalah halal darahnya itu pernyataan yang sangat jauh dari agama ya, dan itu saya kira itu tidak dibenarkan karena pertama dari konteks bernegara sendiri di Indonesia menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Nah, yang kedua dari sisi syariah, setiap muslim itu bahkan diwajibkan untuk menyampaikan muhasabah, menyampaikan koreksi atau nasihat terhadap penguasa dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara-saudara kita yang punya jabatan agar mereka tidak semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, Masya Allah ya, luar biasa. Nggak terasa kita sudah di akhir acara saat ya. eh, pada sore hari ini ya. Mungkin saya masuk ya pertanyaan-pertanyaan di akhir-akhir saat ya. Kalau kita kan lihat pada hari ini kan pemimpin atau penguasa pada hari ini sudah mau berganti saja, sudah luar biasa di luar sana ya. Eh, Persaingan ya bukan lagi persaingan antara capres dan cawapres, tapi juga tim sesnya ini ya saling sikut menyikut ya. Bahkan saya juga sempat baca saat ya ini seorang suami istri itu sampai-sampai mau berpisah karena beda 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 pilihan. Nah, ini sampai karena itu Sat, ya persoalan ini. Dan tidak juga sedikit ya di antara masyarakat yang melihat bahwa tidak ada harapan di apalagi namanya calon-calon presiden di saat ini ya, sehingga mereka memilih untuk tidak memilih atau golput lah bahasanya kita ya, bahasanya pada hari ini golput tidak memilih pada saat nanti di tanggal 14 Februari. Tanggapan Ustaz terkait dengan golput ini apakah memang dibolehkan dalam Islam? Karena kan ada juga nih yang beranggapan bahkan meminta para ulama untuk fatwa MUI untuk mengeluarkan haramnya golput. Haramnya golput ini gimana tanggapan Ustaz terkait dengan hal tersebut? Kalau dalam konteks Islam kita lihat dalam memilih kepala negara misalnya pada masa kekhilafahan masa lalu ya, pada masa Khulafaur Rasyidin misalnya mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, itu tidak semua rakyat terlibat dalam pemilihan. Yang terlibat hanyalah tokoh-tokoh umat saja, tokoh-tokoh masyarakat saja, itu yang dianggap layak dan adil, yang mereka yang kemudian diberi hak oleh rakyat untuk memilih. Jadi tidak semua rakyat ikut kemudian memilih. Ada juga nanti disebut dengan majelis umat, di mana majelis umat ini adalah perwakilan-perwakilan dari setiap kelompok-kelompok masyarakat. Nah, itu masyarakat yang memilih wakil-wakil mereka, kemudian mereka kirim menjadi anggota majelis umat. Nah, kalau dalam konteks di Indonesia, memilih itu hak. Artinya setiap warga negara yang terdaftar dalam DPT itu memiliki hak untuk memilih. Dan tidak ada undang-undang yang mewajibkan rakyat untuk memilih. Jadi itu terserah bagi orang-orang yang punya hak pilih. Apakah mau menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya, undang-undang menjamin keduanya. Tidak boleh ada orang yang dipaksa untuk memilih, tapi tidak boleh juga ada orang yang dilarang untuk memilih. Nah, jadi masing-masing orang harus menggunakan haknya dalam konteks pemilu di Indonesia itu saat ini. Dan itu kita tidak layak kita menggunakan misalnya kacamata Islam di sini. Kenapa misalnya kacamata Islam itu karena ini kan prosesnya dari awal proses yang orang sendiri mengatakan proses yang jauh dari agama lah kan seperti itu. Sehingga kita lihat saja dalam konteks undang-undang bahwa pemilih di Indonesia adalah hak.
Mobil itu boleh, silahkan gunakan haknya jika Anda punya pilihan, dan tidak boleh kita maksa orang memilih, tidak boleh kita juga melarang untuk memilih. Nah, saya kira seperti itu. Ya, yang penting yang pertama tadi, yaitu suami istri yang kemudian bermasalah dalam menentukan hak pilihnya. Jadi kita belajar dari pengalaman. Dalam konteks Indonesia itu, siapapun nanti yang terpilih, saya rasa mereka akan mencari koalisi. Dari partai-partai yang sebelumnya mungkin tidak mendukung mereka, mereka tetap akan mencari koalisi untuk mengamankan suara mereka di parlemen. Karena Indonesia ini sekalipun sistemnya presidensial, akan tetapi pengaruh di parlemen itu sangat kuat, sehingga kita tidak boleh terlalu larut dalam euforia, kemudian perdebatan, apalagi sampai putus silaturahim gara-gara beda hak pilih. Nah, kita fokus saja bagaimana negeri ini bisa menjadi negeri yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah negeri yang kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, Masya Allah ya, luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz dan dijelaskan oleh Ustadz pada kesempatan sore ini bisa menambah wawasan kita para pemirsa dakwah sulsel ya. Semoga ada insight yang bisa didapat dan kemudian semoga bisa lebih paham lagi terkait dengan pemahaman kita tentang khasanah keislaman kita pada hari ini dan juga bisa kemudian kita realisasikan dalam kehidupan. Pertanyaan terakhir Ustadz, mungkin sekaligus juga penutup ya. Mungkin juga mewakili pertanyaan dari teman-teman ya, mungkin nasihat Ustadz terhadap kami ini ya, mungkin pada hari ini bingung ya apa yang harus kami lakukan gitu ya, sedangkan mungkin dengan keawaman kami juga terkait dengan sikap apa yang kemudian kami harus lakukan tentang menasihati penguasa, sampai ranah apa yang harus kami lakukan untuk bisa masuk pada ranah ini ya, karena kan menasihati penguasa ini adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan ketika penguasa itu tidak melakukan apalagi namanya penerapan syariat Islam atau kemudian zalim tengah-tengah masyarakat terhadap kebijakannya. Ini mungkin nasihatnya kepada Ustadz terhadap pemirsa dakwah sulsel pada hari ini yang menyimak dan juga masyarakat pada umumnya ya, nasihat seperti apa yang harus bisa kita lakukan dan apa yang harus kemudian kita lakukan pada hari ini untuk bisa melakukan perubahan yang sebagaimana semestinya ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Islam ya, mungkin seperti itu. Silakan. Ya, jadi yang pertama tentu kita mengajak siapapun juga, baik itu masyarakat secara umum maupun orang-orang yang punya jabatan diberi hak oleh rakyat untuk memimpin, itu akan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan itu jaminan keberkahan itu adalah beriman dan bertakwa. Jadi maksud takwa itu kan menjalankan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah dakwah tengah-tengah masyarakat, menyampaikan Islam ini ke seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kepada muslim tapi juga kepada non muslim, bahwa Islam itu menjamin, Islam adalah sistem hidup yang terbaik, dia adalah sebuah sistem yang bisa mengatur politik dan juga dari sisi spiritual. Artinya Islam itu adalah sesuatu yang mengatur spiritual dan politik, jika dijalankan maka akan memberikan jaminan kesejahteraan, jaminan keberkahan, dan jaminan keadilan. Bukan hanya keberkahan di dunia, tapi juga keberkahan di akhirat. Jadi yang paling penting di sini adalah dakwah. Bagaimana mengajak manusia kepada Allah dan mengajak manusia kepada jalan Allah, yaitu beriman kepada Allah dan kemudian menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Baik, Masya Allah, syukran jazakallah khair kepada Ustadz ya atas nasihatnya juga, dan juga sebagai penutup dari pertanyaan-pertanyaan kami sampaikan ya, karena juga kami berada di penghujung acara. Syukran jazakallah khair Ustadz Salman atas materinya ya, semoga Allah jaga Ustadz. Dan pemirsa dakwah sulsel juga syukran jazakumullah khairan katsiran kepada para pemirsa dakwah sulsel yang sudah bersama dengan kami sampai mulai awal sampai akhir ya. Tadi pesan dari Ustadz bahwa kondisi kita pada hari ini ya harus meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dakwah ke semua lapisan masyarakat agar dakwah ini bisa sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat juga atas dakwah yang kita berikan juga masyarakat akan sadar terkait dengan solusi terhadap Islam di permukaan bumi ini, insya Allah. Dan semoga dakwah yang kita berikan sebagai hujah di hadapan Allah kelak yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, yang bisa membuat kita terselamatkan di akhirat, sehingga kita bisa kemudian
apalagi namanya, dengan kehidupan di akhirat sana kita bisa kemudian mendapatkan kehidupan yang berbahagia insya Allah. Baik, syukuran jazakallah khair kepada Ustadz dan kepada pemirsa dakwah Sulsel ya. Karena kita sudah di penghujung acara ya, kita tutup kegiatan kita, agenda kita pada sore hari ini dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis. Astagfirullahaladzim. Sekarang saat Ya, syukran. Ya, sama-sama.